Di sini kata ganti yang disandingkan atau yang digabungkan dengan fi'il mudhari atau kata kerja yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Oke, kita lihat contoh. Di sini ada kosakata dhahaba yadhhabu, pergi. Nah, bagaimana kata kerja ini berubah? Nanti disesuaikan dengan domirnya. Oke, ana ya di sini. Kita akan belajar 6 terlebih dahulu. Nanti sisanya kita akan lanjutkan. Ana tadi artinya saya. Nah, ini yang diambil adalah yang kata kerja keduanya dari kosakata itu sendiri. Dhahaba yadhhabu. Ini adalah bentuk fi'il madhi. Ini adalah bentuk fi'il mudhari. Nah, inilah yang akan kita pelajari, bentuk fi'il mudhari ini bagaimana perubahannya ketika disesuaikan dengan domir-domir ini. Ya. Oke, yang pertama adalah ana. Ana yang tadinya yadhhabu, dhahaba yadhhabu, itu menjadi adhhabu. Ya-nya ini yang kita kuning, ya kita kasih warna adalah perubahannya. Jadi di depannya ketika ana dia menjadi alif, bukan ya lagi. Ana adhhabu. Oke. Anta. Anta di depannya pakai huruf ta. Kemudian anti di depannya ta. Kemudian di belakangnya ada iya sama nun. Anti tadhhabina. Nah, itu perubahannya ya. Diambil dari kata kedua. Awas jangan kata yang pertama. Ini kosakatanya. Kemudian huwa. Huwa yadhhabu sama tadi. Nah, ini kan kosakata yang umum yang biasa dipakai, domirnya memakai domir huwa. Ya di depan. Kemudian hiya. Hiya tadhhabu. Hiya di depannya memakai ta. Sama dengan anta. Kemudian yang terakhir adalah nahnu. Tadi artinya apa? Kita. Nah, ketika kita pergi, itu nanti di depannya berubah menjadi nadhhabu. Ya. Oke, kita lihat di contoh. Contoh misalkan Ahmad pergi ke sekolah. Ahmad yadhhabu ilal madrasati. Ahmad pergi ke sekolah. Kok di sini pakai ya? Karena dia domirnya adalah huwa. Ahmad dia pergi ke sekolah. Nah, sekarang kita lihat perubahannya. Ini contoh Ahmad pergi ke sekolah. Nah, sekarang saya ganti, domirnya memakai saya. Saya pergi ke sekolah. Nah, tadi bahasa Arabnya saya apa? Ana adhhabu, bukan yadhhabu lagi, karena di depannya diganti oleh alif di depan. Nah, ini nih. Tandanya digantikan oleh alif di depan. Jadi bukan yadhhabu lagi. Ketika saya subjeknya yang pergi, berarti kata kerjanya di depannya nanti dirubah. Yang asalnya tadi dari ya dirubah menjadi a. Jadi adhhabu. Ya, jadi tandanya harus diperhatikan. Ini tandanya alif di depan, ya, anak. Kemudian kamu laki-laki pergi ke sekolah. Ya, tadi tandanya adalah ta di depan. Jadi kamu pergi ke sekolah. Anta. Nah, taknya di depan. Yang tadinya yadhhabu dia menjadi tadhhabu. Karena diganti. Karena anta itu tandanya adalah tak di depan. Ya, perubahan katanya.
Kemudian contoh lagi, kamu yang tadi laki-laki sekarang perempuan, kamu pergi ke sekolah. Anti, apa itu tambahannya? Anti tak di depan, di belakangnya tambahkan iya sama nun. Maka perubahannya adalah anti tadhhabina ilal madrasah. Kamu pergi ke sekolah. Kamu perempuan ya. Oke, contoh berikutnya. Huwa yadhhabu ilal madrasah. Dia pergi ke sekolah. Nah, sama kayak Ahmad. Ahmad, dia pergi ke sekolah. Jadi huwa, jadi bentuk yadhhabu ini ya di depan itu sesuai dengan domirnya huwa, ya di depan. Kemudian dia perempuan sendiri tadi pergi ke sekolah. Hiya tadhhabu, ini tak di depan sama dengan anta. Hiya tadhhabu, bukan yadhhabu lagi ya. Jadi yang perlu dihafalkan adalah perubahan atau tanda huruf tambahannya di depan atau di belakang. Biasanya kebanyakan di depan, tapi untuk yang anti itu ada iya sama nun di belakangnya. Kemudian nahnu di depannya memakai huruf na. Jadi ketika nahnu, kita pergi ke sekolah. Nahnu bukan yadhabu lagi, tapi nadhabu ya, diganti dengan huruf na. Nah gitu ya perubahannya. Nah, jadi kembali lagi, tadi anak di depannya berarti diganti dengan huruf alif ya. Yang tadinya yadhabu dia jadi adhabu, alif ya. Kemudian anta yang tadinya yadhabu dia berubah menjadi tadhabu karena ditambahkan atau diganti dengan huruf tak di depannya. Kemudian anti, tak di depan, di belakang ya sama nun. Jadi tadhhabina. Kenapa Pak enggak tadhhabuina? Ya karena ya di sini ya sukun disesuaikan dengan harokat sebelumnya. Jadi dia berubah menjadi kasroh dalam madrasah. Kemudian huwa tadi di depan adalah ya dhahabu. Kemudian hiya sama dengan anta, dia memakai ta, tadhahabu. Kemudian yang terakhir nahnu nadhahabu ya, nun fathah di depan. Ya, jadi itu perubahannya ya, disesuaikan dengan domir yang dibutuhkan. Ketika dia memakai dia pergi ke sekolah, dia perempuan, berarti dia harus memakai hiya tadhahabu, memakai ta di depan. Tidak bisa hiya yadhahabu ya. Kalau mungkin kalau dalam bahasa Indonesia ketika dia pergi sama saja, mau dia laki-laki atau dia perempuan ditulis dia pergi. Tapi di dalam bahasa Arab ketika dia pergi kita harus lihat terlebih dahulu siapa yang pergi, laki-laki atau perempuan, muannas atau mudzakkar. Oke. Sekarang kita lihat di sini ada sedikit latihan. Nih, dhahaba yadhabu, ingat yang diambil adalah kata yang keduanya ya, bentuk fiil mudhari'nya. Ini dhahaba bentuk fiil madhi, ini bentuk fiil mudhari'nya ya, yang sedang atau akan dilaksanakan. Nanti akan kita belajari bentuk fiil madhi atau kata kerja yang lampau atau sudah dilaksanakan. Oke, yang tadinya dia yadhabu ketika memakai domir ana
saya berarti di depannya berubah. Nih, di warna. Tadinya yadhabu jadi adhabu. Yang tadinya yadhabu ketika anta tadi apa artinya? Kamu laki-laki sendiri ya. Tadhabu. Ketika anti, kamu perempuan, dia berubah. Tadhabina. Ya. Kemudian ketika huwa sama, ini yadhabu karena ya di depan. Ya di depan. Hiya sama kayak anta. Tah sama kan? Ini sama. Tadhabu. Kemudian nahnu pakai na, ganti aja pakai na, nadhabu. Kemudian kosakata kedua, kataba yaktubu, artinya menulis. Saya menulis. Ana, ya-nya kita ganti pakai alif nih. Jadi aktubu. Nah, kemudian kamu laki-laki sedang menulis. Ini aja tandanya tak di depan. Yang tadinya ya kita ganti pakai ta. Jadi tak tubuh. Kamu sedang menulis. Nah, kemudian anti, kamu perempuan sedang menulis. Tadi apa? Tak di depan, kemudian ya di belakang. Yang tadinya yak tubuh ganti pakai tak di depan, tambahkan ya di belakang. Jadi taktubina. Taktubina kasrah. Huwa sama, ini bentuknya. Yaktubu ya di depan. Oke ya. Hiya sama kayak anta tadi apa huruf tambahannya tak. Yang tadinya yaktubu jadi taktubu. Kemudian nahnu pakai nun. Ganti pakai na jadi naktubu. Ya, seperti itu ya. Jadi yang perlu dihafalkan adalah, yang perlu difahami adalah bentuk perubahan plus tak, kata tambahannya, huruf tambahannya ya. Ana alif di depan, ta alif ta di depan, anta tak di depan, kemudian anti tak di depan, kemudian ya sama nun di belakang, huwa ya di depan, hiya tak di depan sama kayak anta, nahnu na di depan. Ya, apapun itu kosakatanya nanti kita tinggal sesuaikan dan kita rubah dengan huruf-huruf ini tambahannya. Ya, ini juga jalasa ya jelisu. Di depannya pakai alif. Saya duduk ajlisu. Kamu laki-laki duduk tajlisu. Kamu perempuan duduk, sedang duduk, tajlisina. Kemudian dia laki-laki sedang duduk, yajlisu. Huwa yajlisu. Hiya tajlisu. Nahnu najlisu. Ya, perubahan-perubahannya. Qara'a yaqra'u, membaca. Ana aqra'u. Anta taqra'u, tak di depan. Anti taqra'ina, tak sama iya sama nun di belakang. Huwa yaqra'u, ya. Hiya taqra'u. Nahnu naqra'u. Oke, itu ya. Jadi perubahan-perubahan katanya disesuaikan dengan domirnya atau subjeknya. Ya, ketika ana berarti dia ditambahkan alif di depan. Ketika anta dia ditambahkan tak di depan. Ketika anti dia tak di depan dan iya sama nun di belakang. Untuk kata kerjanya ya, huwa iya di depan, hiya tak di depan, dan nahnu na di depan. Oke anak-anak, mudah-mudahan bisa dapat dimengerti. Untuk selanjutnya nanti kita akan tambahkan domir-domir yang lain. Kenapa kita pelajari yang ini? Karena domir ini yang sering keluar di latihan-latihan dan sering kita pergunakan dalam percakapan sehari-hari. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.